Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 70. Dia berhenti bicara, menatap keenam lelaki itu dengan tajam. Sejak mereka mengata-ngatai Datuk Penghulu tadi, dia sudah merasa mual. Karenanya dia merasa lebih baik berada di luar ruangan itu daripada mendengar pembicaraan yang menyesakkan dadanya ini. Lelaki yang berbaju kuning berdiri. Kau tak bisa berbuat sekehendakmu, Buyung. Daerah ini daerah perjuangan. Kami telah membaginya dalam sektor-sektor. Tiap sektor berada dalam satu tangan komando. Dan kau berada di dalam sektorku. Karenanya engkau harus tunduk di bawah perintahku. Baik, apa perintah Tuan pada saya? Tanda tanya petik 2. Buat sementara, untuk menghindarkan kekacauan pada rencana induk yang telah disusun, kau serahkan samuraimu. Ini hanya untuk sementara, sampai saat yang memungkinkan. Harap dimengerti, Datuk Penghulu sampai tegak mendengar kata-kata ini. Tapi sebelum dia buka suara, si bungsu telah menyahut, baik. Datanglah kemari, dan ambil sendiri samurai ini. Dia mengulurkan tangan kirinya yang memegang samurai. Sikapnya menentang sekali. Semua orang yang ada di sana pada tertegun. Ambillah, tapi untuk Tuan mengerti, sebelum Tuan, sudah ada lebih dari 40 Jepang yang ingin mengambilnya dari saya. Dan saya telah bersumpah, jika ada yang berniat mengambil samurai ini, maka hanya satu di antara dua pilihan. Saya atau orang itu yang mati. Dan selama ini, saya masih bisa bertahan hidup. Barangkali hari ini keadaan jadi lain, silakan saja Tuan coba mengambilnya. Keenam lelaki itu mengerti, ucapan anak muda ini tidak hanya sekedar gertak sambal. Dari beberapa orang, mereka sudah mendengar kehebatan anak muda tersebut. Namun beberapa orang di antara mereka memang belum pernah tahu tentang si bungsu. Kini mendengar betapa dalam rapat khusus ini ada anak muda yang seperti takabur dan menantang pimpinan gerilya. Salah seorang di antara mereka tegak. Baik, saya ingin mencoba mengambil samuraimu, Buyung. Dan jangan menangis kalau dapat merampasnya. Sehabis berkata ini lelaki itu meninggalkan tempat duduknya. Namun dia dicegat oleh Datuk Penghulu. Sabarlah, sebagai pimpinan saudara harus banyak sabar. Anak muda itu tak bergurau dengan menyebutkan bahwa sudah puluhan Jepang mati di mata samurainya. Kau akan sia-sia merebut samurainya itu. Datuk Penghulu sebenarnya bermaksud baik, ingin menyabarkan dan menghindarkan pertumpahan darah di antara sesama awak. Tapi larangannya itu justru dianggap sebagai gertak oleh lelaki itu. Dia menyentakkan tangannya yang tengah dipegang oleh Datuk Penghulu. Datuk Penghulu tahu, demikian juga lelaki yang lain dalam ruangan itu, bahwa lelaki yang satu ini cukup berisi. Dia juga seorang guru silat dan guru ilmu batin. Kini dia tegak dua depa di depan si bungsu. Nah, Buyung, kau serahkan baik-baik samurai celakamu itu atau kurampas dari tanganmu. Mana yang kau pilih? Semua yang hadir menatap dengan tegang. Datuk Penghulu sendiri jadi serba salah. Dia menatap saja tepat-tepat pada si bungsu. Saya rasa tak ada salahnya Tuan mengambil samurai celaka ini, si bungsu berkata sambil tangannya bergerak. Suatu gerakan yang alangkah cepatnya. Lelaki itu, dan lelaki-lelaki yang ada dalam ruangan rapat khusus itu, hanya melihat secarik cahaya putih. Muncul dari dalam sarung samurai dan masuk lagi ke sarung samurai itu. Lamanya hanya sekitar 4 detik. Ketika terdengar bunyi, trak, maka samurai itu sudah masuk lagi ke sarungnya. Ambillah, kata si bungsu menyambung ucapannya. Tapi lelaki itu tegak dengan kaget. Mukanya berubah jadi pucat pasi. Dia memakai baju kemeja. 4 buah kancing baju kemeja itu sudah putus dan jatuh ke lantai. Tidak hanya sampai di situ, persis tentang jantungnya kemeja itu potong 2 dari kanan ke kiri dan 2 dari kiri ke kanan. Namun tak segores pun kulitnya tersentuh oleh ujung samurai. Demikian cepatnya, demikian telitinya, dan demikian terlatihnya gerakan anak muda itu. Lelaki itu jadi pucat pasi. Karena kalau saja anak muda itu mau, maka tubuhnya pasti sudah putus beberapa potong. Dia menjilat bibirnya yang serta-merta jadi kering. Si bungsu tersenyum tipis. Wajahnya jadi keras. Matanya berkilat. Sudah kukatakan, kita tak punya sangkut paut. Ingatlah itu baik-baik. Saya tak mencampuri urusan perjuangan kalian. Karena itu jangan campuri urusan pribadi saya. Ujar si bungsu perlahan. Kemudian dia menoleh pada Datuk Penghulu. Saya tunggu Pak Datuk di luar. Saya rasa rapat ini bukan untuk orang seperti saya.
masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 71. Dia lalu mengangguk memberi hormat pada semua orang. Lalu berbalik dan melangkah dengan tenang keluar. Beberapa lelaki yang masih duduk di kursinya tiba-tiba bernafas lega. Mereka pada mengusap peluh yang entah kenapa mengalir saja di wajah mereka. Luar biasa, benar-benar luar biasa, lelaki yang tadi memimpin rapat berkata perlahan. Akan halnya lelaki yang buah bajunya dan bajunya tercabik-cabik putus itu, lambat-lambat kembali ke tempat duduknya. Ya, dia sangat hebat. Saya beruntung dapat mengetahuinya dengan pasti, katanya sambil duduk. Tapi percobaan itu sangat berbahaya, yang berbaju kuning berkata. Abis yang lain tak ada yang mau melaksanakan rencana itu, dia membela diri. Saya sendiri yakin anak muda itu akan mampu mengontrol dirinya. Tapi tetap saja perlu membasahi tubuh saya. Ujar yang seorang lagi. Datuk penghulu terheran-heran mendengar pembicaraan teman-temannya ini. Dan yang memimpin rapat tadi mengetahui keheranannya itu. Dia lantas berkata, ini semua sebuah sandiwara. Datuk dan anak muda itu sengaja kami undang kemari untuk sebuah pembuktian. Sudah tersebar dari mulut ke mulut, dari bisik ke bisik, bahwa ada seorang anak muda yang perkasa, anak Minang yang bangkit menuntut balas kematian keluarganya justru mempergunakan samurai sebagai senjatanya. Pimpinan tertinggi menyuruh kami mencek kebenaran itu. Dan sampailah akhirnya berita bahwa anak dan istri Datuk binasa dilaknati Kempetai. Kami berduka atas peristiwa itu. Hari ini, kami ingin menyampaikan duka cita itu. Tapi harap maafkan, kami tak bisa menahan hati untuk tak membuktikan sampai di mana kehebatan anak muda itu mempergunakan samurainya. Kami menyangka hebat, sehebat yang diceritakan orang. Ternyata hari ini kami buktikan bahwa kehebatannya jauh melampaui yang diceritakan orang banyak. Datuk penghulu masih saja terheran-heran. Yang berbaju kuning, yaitu yang membawahi sektor Pasaman bicara pula, kita semua memerlukan anak muda seperti dia. Coba bayangkan hasil yang akan kita capai kalau ada 10 orang seperti dia. 10 orang pemuda dengan kemahiran seperti itu. Ah, lelaki itu tak menyudahi ucapannya. Jadi saya dipanggil kemari hanya untuk memperlihatkan pada tuan-tuan betapa kepandaian anak muda itu mempergunakan samurainya. Ya, tapi kalau kami beritahu pada Datuk, maka kami yakin dia takkan datang. Kalau begitu, saya menyesal tidak menyuruh dia menyiksa kalian tadi. Apa maksud Datuk? Kalau saja saya tahu, saya hasut dia sehingga ada di antara kalian yang akan dia cencang menjadi potongan-potongan sate. Lelaki yang putus buah bajunya itu nyengir mendengar olok-olokan Datuk ini. Nah, kita tak punya waktu lagi. Mari kita semua susun rencana berikutnya. Yang memimpin rapat itu bicara lagi. Satuan tugas yang dikirim menyelidiki kegiatan Jepang dalam sebulan ini mendapat informasi. Banyak amunisi yang datang dari Medan dan langsung lenyap setibanya di lapangan Gadut. Setelah diteliti, ternyata dari lapangan itu ada terowongan. Diduga terowongan itu menuju ke bawah kota Bukit Tinggi. Terowongan-terowongan itu dibuat untuk menyimpan peralatan perang serta sekaligus untuk perlindungan bila mereka nanti terdesak oleh tentara sekutu. Jepang sudah mensinyalir bahwa ada 2 bahaya yang akan mengancam mereka di Indonesia ini. Pertama, gerakan kemerdekaan dari pemuda-pemuda Indonesia, dan kedua, kembalinya Belanda merebut bekas jajahannya. Belanda diduga akan ikut membonceng bersama tentara sekutu. Kini tugas kita adalah merebut persenjataan sebanyak mungkin. Atau kalau itu tak bisa, maka kita harus meruntuhkan terowongan yang mereka buat. Dengan demikian, kita berarti melumpuhkan jalur suplai mereka. Dan rapat itu berlangsung terus. Kontak-kontak telah dibuka dan disampaikan melalui radio rahasia antara pejuang-pejuang di Sumatera Utara, Jawa, dan Sumatera Barat. Saat peristiwa ini terjadi, Hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45 hanya menunggu saatnya saja. Waktu itu tanggal telah memasuki awal Agustus tahun 45. Di luar, si bungsu bosan menanti. Dia pergi ke kedai kopi, memesan secangkir kopi dan memakan ketan dengan pisang goreng. Dia termasuk yang beruntung berada di kedai kopi itu. Sebab tengah ia makan itu, tiba-tiba saja sebuah truk militer berhenti. 8 orang Kempetai berloncatan turun mengepung rumah tersebut. Demikian cepatnya gerakan mereka. Tak diketahui siapa yang telah membocorkan rahasia rapat itu ke pihak Kempetai. 6 lelaki berpakaian preman yang sebenarnya ditugaskan untuk menjaga keamanan di luar rumah itu, jadi tak berdaya ketika tiba-tiba dari balik beberapa rumah, selusin Kempetai muncul melecuti mereka.
Beberapa orang ada juga yang berusaha memberikan perlawanan. Tapi dengan jurus-jurus karate dan judo yang amat mahir, dengan mudah kempetai itu melumpuhkan mereka. Seorang lelaki ingin berteriak, tetapi sebuah tusukan bayonet menghentikan suaranya. Dia terkulai, dan tubuhnya dicampakkan ke atas truk. Penduduk segera berlarian, menutup pintu dan bersembunyi. Dalam waktu singkat, kampung biru Gopuhun itu seperti dikalahkan Garuda. Sepi, bahkan anjing pun tak ada yang kelihatan di luar. Mereka yang ada di kedai kopi pada terdiam. Dan selama mereka berdiam diri, mereka nampaknya tak digubris oleh kempetai itu. Dalam kedai kopi itu ada 4 lelaki. Keempatnya, termasuk si bungsu, pada tertegun kaget dan tak tahu harus berbuat apa. Rumah di mana tengah berlangsung rapat rahasia itu telah dikepung dengan senjata dan bayonet terhunus. Cahaya sore mengirim sinarnya yang panas ke pintu rumah. Seorang Shosa, mayor, maju ke depan. Di antara sekian tentara Jepang yang ada, hanya dia yang tak menghunuskan senjatanya. Sebuah pistol tergantung di pinggangnya sebelah kiri. Hulunya menghadap ke depan, sedangkan sebuah samurai tergantung di pinggang kanan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 72. Dari caranya menggantungkan kedua senjata ini, orang segera dapat menebak bahwa kapten ini mahir bermain samurai dengan tangan kiri. Sementara pistol dipergunakan dengan tangan kanan. Hanya saja letak pistol itu terbalik dari umumnya orang-orang yang kidal. Di belakang Shosa itu tegak seorang ajudan yang berpangkat letnan. Mayor itu lalu berseru dengan suara lantang. Datuk Penghulu, Datuk Putih Nansati, Sultan Baheramsyah, atas nama Kaisar Tenno Heika, kalian saya perintahkan untuk menyerahkan diri. Kalian kami tangkap dengan tuduhan berkomplot ingin mencuri senjata, meledakkan rumah-rumah perwira, menculik dan membunuh perwira-perwira Jepang. Dokumen kalian telah kami temukan. Kini menyerahlah. Tak ada sahutan. Rumah itu tiba-tiba jadi sepi. Suara mayor itu bergema jelas. Bahkan dapat didengar oleh penduduk yang rumahnya berdekatan dengan rumah di mana rapat itu sedang berlangsung. Angin bertiup perlahan. Semua menanti dengan tegang. Saya hitung sampai 10 jika kalian tak menyerah. Kami akan meledakkan rumah ini dengan dinamit. Kalian boleh pilih, menyerah untuk diadili, atau mati berkeping-keping dalam rumah ini. Shosa itu mulai menghitung. Di dalam rumah, Datuk Penghulu dan semua lelaki yang tadi namanya disebutkan oleh Shosa tersebut pada tertegak diam. Mereka memang tak membawa senjata apapun. Meski mereka pimpinan gerilya, namun membawa senjata siang hari sangat berbahaya. Tapi mereka tak menyangka sedikit pun akan terperangkap hari ini. Pasti ada yang berkhianat. Datuk Penghulu berkata, pejuang yang lain masih terdiam. Hitungan di luar sudah mencapai angka 4. Lelaki yang tadi punah buah bajunya dimakan samurai si bungsu, perlahan-lahan bergerak ke tepi dinding. Dari sebuah lubang kecil dia mengintai. Kemudian menghadap kepada teman-temannya yang memandang kepadanya dengan tegang. Semua petugas yang ada di luar sudah diringkus. Ada seorang nampaknya terluka. Kini dia terbaring di atas truk berlumur darah. Mana anak muda tadi? Tiba-tiba yang buah bajunya putus itu, yang rupanya bernama Datuk Putih Nansati yang dipanggil Shosa tadi bertanya. Sebagai jawabannya, dia mengintip lagi dari lubang kecil itu. Matanya coba mengintip keluar, menatap apakah di antara petugas yang tertangkap dan kini ditegakkan dekat truk itu ada si bungsu atau tidak. Letih dia mencari anak muda itu tetap tak kelihatan. Dia tidak termasuk di antara yang ditangkap, katanya. Apakah? Apakah tidak mungkin dia yang memberitahukan pada Jepang bahwa kita rapat di sini? Salah seorang bertanya. Mereka saling pandang. Tak mungkin, saya berani mempertaruhkan nyawa saya untuk itu. Datuk Penghulu membantah, lalu mereka sama-sama terdiam. Di luar hitungan sudah mencapai 8, akhirnya si lelaki yang berbaju kuning, yang tak lain dari Sultan Baheramsyah yang menjadi pimpinan di antara seluruh mereka yang ada di rumah itu, tegak. Melangkah ke tengah ruangan. Apakah mereka memang bermaksud meledakkan kita dengan dinamit? Tanyanya. Saya lihat memang begitu. Datuk Putih Nansati yang kembali mengintai dari lubang kecil itu menyahut. Nah, kita kali ini kebobolan. Tapi daripada mati percuma, lebih baik menyerah. Saya yakin, di penjara masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Kalau kita menyerah, ada kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk membebaskan kita. Mari kita keluar.
Sehabis berkata Sultan Baheramsyah melangkah ke depan. Yang lain tak dapat membantah. Sebab hitungan Syosa yang di luar sudah menyebutkan angka 10 Syosa itu sudah akan memberi isyarat untuk membakar sumbu dinamit ketika pintu rumah itu terbuka. Lalu kelihatan Sultan Baheramsyah, Datuk Penghulu, Datuk Putih Nan Sati melangkah keluar bersama-sama teman temanya yang lain. Mereka berhenti dan tegak berjejer di depan rumah itu. Tegak berhadapan dalam jarak 10 depa dengan Syosa tersebut. Tak sedikit pun di wajah mereka tergambar rasa takut. Mereka menatap kepada Jepang-Jepang itu dengan kepala terangkat dan pandangan yang lurus. Silahkan Tuan naik ke atas truk. Syosa itu berkata, dari bilik pintu dan jendela penduduk pada mengintip kejadian itu dengan perasaan tegang. Kami adalah para perwira. Menurut perjanjian militer kami harus pula diperlakukan seperti perwira. Sultan Baheramsyah berkata dengan nada datar. Tak ada tanda-tanda kepangkatan yang menandakan Tuan seorang perwira. Dan kami tak dapat memperlakukan Tuan sebagai perwira karena tak ada tanda-tanda tersebut. Syosa itu menjawab dengan nada tegas kemudian memberi perintah pada anak buahnya. Keenam lelaki itu digiring dengan bayonet terhunus ke atas truk yang telah menanti. Di atas truk, beberapa orang cepat membantu petugas yang tadi terluka kena tusukan bayonet. Namun dengan terkejut mereka mendapatkan pejuang itu sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Jahanam, benar-benar jahanam. Datuk Putih Nan Sati memaki. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 73. Semua mereka sudah dinaikkan ke atas truk. Syosa itu melangkah mendekati jeepnya yang terletak tak jauh dari truk itu. Dia melangkah dengan wajah angkuh dan lewat di depan kedai kopi di mana beberapa lelaki sedang terdiam. Syosa itu seorang perwira yang punya firasat tajam. Ketika lewat kedai kopi itu dia menyadari membuat suatu kekeliruan kecil, yaitu tidak memeriksa dan menangkapi lelaki yang ada dalam kedai kopi itu. Siapa tahu di antara mereka ada pejuang-pejuang bawah tanah Indonesia. Siapa tahu di dalam kedai ada penembak tersembunyi. Menyadari kekeliruan kecil ini, mayor itu segera menoleh ke belakang untuk memerintahkan pada bawahannya guna memeriksa lelaki yang ada dalam kedai tersebut. Namun instingnya terlambat. Firasatnya sebagai perwira intelijen ternyata tak menolong. Karena begitu dia berhenti untuk menoleh ke belakang, seorang lelaki tiba-tiba muncul di dekat jeep yang dia naiki. Tak jauh dari sana, seorang kempetai yang tegak dengan bedil terhunus segera mengenali lelaki yang muncul itu adalah si Bungsu. Kempetai itu mengangkat bedilnya dan menembak. Sebab sudah sejak sepekan yang lalu anak muda itu dicari dengan perintah tangkap hidup atau mati. Kini dia tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Bukankah pangkatnya akan naik kalau dia berhasil menembak mati anak muda yang telah membunuh banyak tentara Jepang itu? Dan impiannya itu sebenarnya bisa terwujud, yaitu kalau saja anak muda itu bukan si Bungsu begitu mengangkat bedil. Naluri si Bungsu yang amat tajam itu segera menyadari bahaya mengancamnya. Lompat tapai tabuhnya segera berguling ke depan dengan kecepatan yang sukar diikuti mata. Dan letusan itu mengejutkan si mayor. Begitu dia menoleh, begitu sesosok bayangan tegak di depannya. Mayor ini secara naluriah mengetahui bahaya yang mengancam. Dia segera mencabut samurai dengan tangan kiri. Tapi begitu samurai itu keluar dari sarungnya, begitu sebuah babatan menghantam samurainya tersebut. Tangannya rasa kesemutan. Begitu kuat hantaman samurai itu. Tanpa dapat dia tahan samurainya terpental. Jatuh ke tanah. Dan saat itulah orang yang belum dia lihat wajahnya itu berputar ke belakang dan sebuah benda dingin, tajam, tipis dan menakutkan, menempel di lehernya. Anak muda itu tegak di belakangnya sambil memegang kepala si mayor. Kepala mayor itu dia buat tertengadah dan mata samurainya itu dia tekankan ke lehernya. Perintahkan semua anak buahmu melemparkan senjata mereka ke tanah. Mayor, suara si Bungsu mendesis tajam. Bukan main cepatnya kejadian itu berlangsung. Sebahagian besar serdadu Jepang itu masih tegak terpana, dan kini menatap dengan mulut ternganga pada komandan mereka yang terancam itu. Mayor itu sendiri hampir-hampir tak percaya kejadian yang dia alami ini. Dia tak yakin ada manusia yang dapat bergerak demikian cepatnya. Cepat dalam bergerak, dan cepat dalam memainkan samurainya. Si Bungsu, akhirnya mayor itu bersuara perlahan. Nama anak muda itu sudah menjadi buah bibir di antara para perwira di markas besar mereka. Anak muda yang mahir dengan samurai. Ya, sayalah si Bungsu mayor. Dan saya tidak main-main dengan samurai saya ini.
Sudah banyak bangsa saya yang terbunuh oleh samurai kalian ini. Dan dengan samurai ini pula, sudah puluhan Jepang yang saya bunuh. Dengan segala senang hati hari ini saya akan menambah jumlah itu dengan diri Tuan. Yaitu kalau Tuan tidak memerintahkan anak buah Tuan melemparkan senjata mereka. Tanpa dapat ditahan mayor itu merasakan seluruh bulu di tubuhnya pada merinding. Dia sudah berperang selama puluhan tahun. Mulai dari daratan Mongolia sampai ke daratan Cina. Menembus rawa-rawa maut di sungai yang Sekiang. Dia sudah menghadapi berbagai macam bentuk manusia yang siap merenggut nyawanya. Dia sudah berhadapan dengan tentara Belanda, Amerika, dan lain-lain. Namun dia tak pernah merasa gentar. Tapi sore ini, di bawah ancaman anak muda ini, tubuhnya tiba-tiba terasa mendingin. Tak hanya mendingin, buat pertama kali dalam hidupnya sebagai militer, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Perintahkan mayor atau perlu kuhitung sampai 10 seperti engkau menghitung tadi. Bulu tengkuk mayor ini tambah merinding. Dia sudah banyak mendengar, bahkan melihat sendiri betapa mayat-mayat tentara Jepang ketika akan menangkap anak muda ini ditarok, terputus-putus seperti dijagai kena samurai. Lemparkan seluruh senjata kalian ke tanah, suara mayor itu terdengar serak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 74. Satu demi satu anak buahnya melemparkan senjata. Si bungsu menyeret tubuh mayor itu hingga tersandar ke dinding rumah yang tadi hampir saja diledakkan dengan dinamit. Dengan meletakkan tubuh mayor itu tetap di depannya, maka si bungsu dapat mengawasi seluruh pasukan Jepang itu. Suruh mereka berkumpul di dekat truk. Semuanya, anak muda itu berkata lagi sambil memberi isyarat pada Datuk Penghulu dan kawan-kawan yang berada di atas truk untuk turun. Mereka segera turun dan bergabung dengan di bungsu di tepi dinding rumah. Cepat suruh mereka berkumpul dekat truk itu mayor, si bungsu kembali mengancam. Shoi Ato, perintahkan semuanya berbaring dekat truk. Lekas, mayor itu berteriak lagi dengan suara seraknya. Shoi, Letnan 2, itu segera melaksanakan perintah mayor tersebut. Sebaliknya tubuh si bungsu menegang tiba-tiba begitu mendengar nama Ato disebut si mayor. Demikian juga halnya dengan Datuk Penghulu. Mereka saling tatap. Mata si bungsu menatap tajam dan membersitkan amarah yang hebat. Atau nama itu mengiang di telinganya. Dia teringat pada saat-saat menjelang kematian Mei Mei. Gadis itu mengatakan bahwa dia diperkosa oleh satu regu Kempetai. Yang memulai perkosaan itu adalah komandan mereka. Gadis itu mendengar namanya disebut dengan Ato. Dan kini Letnan 2 yang bernama Ato itu siap melaksanakan tugasnya. Dia tegak di depan prajurit-prajurit Jepang yang jumlahnya sekitar 18 orang itu. Seluruh senjata mereka seperti karabin, pistol dan samurai, bergelatakan di tanah. Si bungsu segera tersadar dari lamunannya pada Mei Mei. Lamunannya dan kebenciannya membuat tangannya tak terkontrol dan mata samuarinya amat tajam itu melukai leher si mayor. Darah mengalir ke bawah, tapi untunglah lukanya hanya luka luar saja. Tentara Jepang yang lain pada merinding. Mereka menyangka anak muda ini sudah menyembelih pimpinan mereka. Si bungsu menoleh pada Datuk Penghulu. Ambillah bedil yang ada di tanah itu. Dan juga pistol mayor ini. Awasi dia, saya akan buat perhitungan. Datuk Penghulu segera mengetahui maksud anak muda itu. Dia mengambil pistol mayor itu dari pinggangnya. Yang lain pada memungut bedil di tanah. Kemudian mereka ganti menodong Jepang-Jepang itu. Dari balik pintu, dari balik jendela, penduduk tetap mengintai dengan diam. Mengintai dengan takut. Barangkali ada rasa gembira dan bangga di hati mereka melihat betapa pejuang-pejuang itu berbalik menguasai tentara Jepang yang mereka benci. Namun sebagaimana umumnya rakyat sipil dari sebuah negara yang sedang dilanda perang, dimanapun negara itu berada, bangsa manapun dia, ketakutan terhadap militer selalu saja menghantui mereka. Di setiap negara yang dilanda perang, apalagi negara yang dijajah, maka penduduk sipil selalu saja menjadi korban tak berdosa dari keganasan militer. Saat itu pun, penduduk di Birugo itu selain merasa bangga, sekaligus juga merasa takut. Bangga karena bangsa mereka ternyata sudah mulai unjuk gigi dalam melawan penjajah. Ngeri karena mengingat pembalasan yang akan datang dari Jepang. Karena betapapun jua, pejuang Indonesia itu pastilah sebentar berada di kota. Setelah itu mereka akan lenyap bersembunyi. Karena seluruh jengkal tanah di bumi Indonesia saat itu dikuasai oleh Jepang. Penduduk dapat membayangkan setelah sore hari ini, maka akan ada ratusan tentara Jepang yang akan memeriksa seluruh rumah di Birugo ini.
Dan mereka ada yang akan ditangkap. Ada yang diperkosa. Begitu selalu. Dan dari balik pintu, dari balik jendela, mereka melihat anak muda yang tadi meringkus mayor itu berjalan ke depan. Mayor itu kini berada di bawah ancaman senjata yang dipegang oleh Datuk Penghulu. Si bungsu melangkah ke dekat truk. 10 langkah di depan Letnan 2 yang bernama Ato itu, dia berhenti. Samurai sudah berada dalam sarangnya. Dia pegang dengan tangan kiri. Dia menatap tajam pada Ato yang sama sekali tak mengenal anak muda ini. Tapi ditatap begitu, bulu tengkuknya merinding. Ambil samuraimu yang tergelak di tanah itu, Ato. Tiba-tiba dia dengar anak muda ini bersuara. Dia tertegun, kaget dan tak percaya pada pendengarannya. Ambillah samuraimu, engkau yang bernama Ato, yang memimpin penangkapan dan pembakaran rumah di Tarok 20 hari yang lalu bukan? Tanpa dia sadari, letnan itu mengangguk. Nah, sayalah suami dari gadis yang bernama Mei Mei yang engkau perkosa ketika dia dalam luka parah di pondok dalam hutan bambu di Tarok malam itu. Masih ingat? Seperti orang dungu, letnan itu kembali mengangguk. Dia sudah mati, mati karena menderita. Menderita kalian perkosa bersama-sama. Namun sebelum dia meninggal, saya telah bersumpah untuk membunuhmu. Kini ambillah samurai itu, atau kau akan saya bantai tanpa membela diri. Bagi saya sama saja. Saya hitung sampai 3. Kalau kau tetap tak mau mengambil samuraimu, kau akan saya bunuh seperti membunuh seekor anjing. 1. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 75. Suara si bungsu bergema. Dia sudah mulai menghitung. Tidak hanya Ato dan prajurit-prajurit Jepang yang banyak itu. Datuk-datuk yang berada di pihak si bungsu yang kini tegak dekat Datuk Penghulu, juga merasa ngeri mendengar ancaman anak muda itu. Dan Ato, sebagaimana jamaknya samurai-samurai dari Jepang, merasa harga dirinya diinjak-injak mendengar penghinaan anak muda itu. Dia segera memungut samurainya. Dengan sikap seorang samurai sejati, dia mulai melangkah mendekati anak muda itu. Si bungsu tegak dengan kaki terpentang selebar bahu. Tegak dengan diam, menatap tepat-tepat ke mata si Ato. Wajahnya membersihkan rasa benci yang sangat dalam. Terbayang di matanya betapa Ato yang bertubuh kekar ini merenggut pakaian Mei Mei. Kemudian setelah nafsu setannya puas, dia menyuruh anak buahnya untuk meneruskan perbuatannya. Saat itulah Ato membuka serangan. Sebuah sabetan yang amat cepat. Si bungsu kaget, khayalannya tengah menerawang ketika serangan itu datang. Tak ampun lagi, bahunya terbabat menganga lebar. Darah menyembur. Datuk Penghulu terpekik. Hampir saja dia menembak Ato dengan pistol di tangannya. Tapi dia segera ingat, si bungsu berniat membunuh letnan dengan tangannya sendiri. Kini dengan bahu kiri luka lebar, darah membanjir, si bungsu tegak dengan waspada 4 depa di depan Ato. Si bungsu yakin, jika lama dia tegak begini tubuhnya akan jatuh sendiri karena kehabisan darah, maka dia segera memancing agar Ato menyerang. Tubuhnya sempoyongan, meliuk ke kiri, ke kanan. Dan saat itu dengan cepat sekali Ato menyerang dengan 3 kali bacokan cepat terarah. Datuk Penghulu sudah bertekad untuk menembak saja Jepang laknat itu. Tapi maksudnya belum kesampaian, ketika tiba-tiba tubuh si bungsu jatuh ke tanah di atas lututnya. Dan tahu-tahu sebuah sinar yang amat cepat berkelebat. Pada sabetan yang pertama samurai di tangan Ato seperti dihantam martil besar. Samurainya terpental. Pada bacokan kedua, tangan perwira muda itu putus di atas bahu. Dia memekik. Samurai di tangan si bungsu bekerja lagi. Kedua lutut letnan itu putus. Tubuhnya tersungkur ke tanah tanpa lengan, tanpa kaki. Persis seperti nasib penyamun yang kena babat di penginapan kecil ketika mula-mula dia datang ke kota ini bersama Mei Mei. Tapi Ato masih beruntung. Dia tak sempat hidup merana tanpa kaki, tanpa tangan seperti datuk penyamun itu. Karena begitu tubuhnya tergolek di tanah, samurai di tangan si bungsu bekerja lagi. Dadanya terbelah 2, dan kali terakhir kepalanya putus. Semua yang hadir di sana memalingkan kepala, tak sanggup melihat kejadian itu. Si bungsu benar-benar menjadi amat buas. Dia seperti bukan manusia lagi. Dia seperti sudah menjelma menjadi tukang jagal yang tidak punya peri kemanusiaan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir lagi pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik.